Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malika Putri dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan asas pendidikan. Pendidikan sebagai usaha dasar yang sistematik selalu bertolak belakang sejumlah landasan serta memindahkan sejumlah landasan dan asas-asas tertentu. Landasan dan asas-asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Pengertian landasan pendidikan secara reksial, landasan berarti tumpuan, dasar, dan alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contoh, landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual. Contoh landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi adapun asum dapat dibedakan menjadi 3. Asumsi yaitu aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Dan adapun macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau falsafah. Filsafat filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Pilin berarti mencintai, dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif, atau bijaksana. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari 2 faktor, yaitu religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang mengendalikan penalaran. Tujuan filosofis tentang sesuatu termasuk pendidikan berarti berpikir bebas serta menentang pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang sesuatu itu. Penggunaan istilah filsafat dapat dalam 2 pendekatan, yaitu yang pertama, filsafat sebagai kelanjutan dan berpikir ilmiah yang dapat dilakukan oleh setiap orang serta sangat bermanfaat dalam memberi makna kepada ilmu pengetahuannya. Yang kedua, filsafat sebagai kajian khusus yang formal yang mencakup logika, epistemologi tentang benar dan salah, etika tentang baik dan buruk, estetika tentang indah dan jelek, metafisika tentang hakikat yang ada termasuk akal itu sendiri, serta sosial dan politik atau filsafat pemerintahan. Kajian-kajian dari cabang filsafat tersebut ada peranan-peranan filsafat dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama, keberadaan dan kedudukan manusia sebagai makhluk di dunia ini. Yang kedua, masyarakat dan kebudayaannya. Yang ketiga, keterbatasan manusia sebagai makhluk hidup yang banyak menghadapi tantangan. Dan yang keempat, perlunya landasan pemikiran dalam pekerjaan pendidikan. Hasil-hasil kajian filsafat tersebut umumnya tentang konsepsi manusia dan di dunia sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan beberapa aliran filsafat, yaitu yang pertama naturalisme, dan yang kedua idealisme, dan yang ketiga pragmatisme. Naturalisme ini merupakan aliran filsafat yang mengganggu segala kenyataan yang bisa ditangkap oleh panca indera sebagai kebenaran
yang sebenarnya. Aliran ini biasanya pula diberi nama yang berbeda sesuai dengan variasi penekanan konsepsi tentang manusia dan dunianya. Dan adapun idealisme menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Apa yang dianggap kebenaran realitas hanya atau refleksi dari ide sebagai kebenaran bersifat spiritual atau mental. Ide sebagai gagasan kejiwaan itulah sebagai kebenaran atau nilai sejati yang absolut dan abadi. Dan ada yang terakhir, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah harus benar atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar. Ada salah seseorang tokoh pragmatisme mengemukakan bahwa penerapan konsep pragmatisme secara eksperimental melalui 5 tahap. Yang pertama, situasi tak tertentu. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, pengujian hipotesis. Dan yang kelima, evaluasi. Yang pertama, anak harus bebas agar dapat berkembang wajar. Dan yang kedua, menumbuhkan minat melalui pengalaman langsung untuk merangsang belajar. Yang ketiga, guru harus menjadi peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. Yang keempat, harus ada kerja sama kerja dan rumah. Yang kelima, sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan eksperimental. Matematika sangat penting, diutamakan idealisme. Juga penting artinya bagi filsafat realisme, karena matematika adalah alat menghitung penjumlahan dan apa-apa yang real, material, dan nyata. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk liberal arts, yaitu yang pertama, penguasaan bahasa termasuk retorika, yang kedua gramatika, yang ketiga kesusastraan, yang keempat filsafat, dan yang kelima ilmu kealaman. Dan yang kedua perennialisme. Ada persama antara lain perennialisme dan eksistensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subject-centered. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabadian teori kehikmatannya, yaitu yang pertama, pengetahuan yang benar atau truth. Yang kedua, keindahan atau beauty. Yang ketiga, kecintaan kepada kebaikan atau goodness. Oleh karena itu, dinamakan perennialisme karena kurikulumnya berisi materi yang konstan atau perensial. Prinsip pendidikan antara lain, yang pertama konsep pendidikan, yang kedua inti pendidikan, yang ketiga tujuan belajar, dan yang keempat rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dari cara pikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman-pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tapi harus memelopori masyarakat ke arah masyarakat yang baru yang diinginkan.
Dan yang kedua, landasan sosiologis. Manusia yang harus hidup berkelompok sesuatu yang terjadi dengan yang lain, sama halnya hewan, tetapi pengelompokannya pada manusia lebih rumit daripada hewan. Berkelompok pada hewan memiliki ciri, yaitu pembagian pada anggotanya, ketergantungan pada anggota, ada kerjasama anggota, komunikasi antar anggota, dan yang terakhir, dan adanya diskriminasi antara individu satu dengan yang lain dalam berkelompok. Pengertian tentang landasan sosiologi, di mana suatu proses interaksi antar dua individu, bahkan dua generasi, dan memungkinkan generasi muda untuk mengembangkan diri, sehingga melahirkan cabang sosiologi, antara lain sosiologi pendidikan dan ruang lingkup yang dipelajari antara lain. Yang pertama, pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari. Yang pertama, fungsi pendidikan dalam kebudayaan. Yang kedua, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dengan sistem kekuasaan lain. Yang ketiga, fungsi pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Dan yang terakhir, hubungan antar kelas sosial. Hubungan kemanusiaan di sekolah, yaitu sifat kebudayaan dalam sekolah yang khusus dan berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah. Yang kedua, pola interaksi dan struktur masyarakat sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, yaitu peranan sosial guru, sifat kepribadian guru, pengaruh kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa, dan yang terakhir, fungsi sosial sekolah pada sosialisasi anak-anak. 3. Landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga hubungan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Pengertian landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia berserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, dan dalam belajar arti luas dapat terwujud. Ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Kegiatan yang berpola dari manusia dalam masyarakat dan fisik, yakni benda hasil karya manusia. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud, psikologi menyediakan sejumlah kebutuhan atau informasi tentang kehidupan pribadi manusia. Pada umumnya, gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi, seperti dikemukakan teori A. Kategori kebutuhan menjadi 6 kategori. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan pengakuan. Yang keempat, kebutuhan akan akulturasi diri. Yang kelima, kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Pengertian landasan dan ilmiah teknologi, terdapat beberapa istilah yang perlu dikaji agar jelas makna dan kedudukan masing-masing, yakni pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara penginderaan terhadap fakta, penalaran, intuisi, dan wahyu. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Pengertian asas-asas pendidikan.
Asas-asas pendidikan adalah suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Di antaranya, asas-asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hidup, dan asas kemandirian dalam belajar. Ada macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani sebagai asas pertama. Tutwuri Handayani adalah inti dari sistem among penggunaan asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dikembangkan oleh Drs. RMP Sastrokartono dengan menambahkan semboyan lagi, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada dan Ing Madya Mangunkarso. Kini ketiga semboyan telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada jika di depan menjadi contoh, Ing Madya Mangunkarso jika di tengah sebagai memberi dukungan dan membangkitkan semangat. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. 2. Asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, lifelong learning, merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan keseimbangan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Yang kedua, dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Baik asas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat katanya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan sistem untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mampu mandiri dalam belajar, karena tidak mungkin seorang belajar sepanjang hayat apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan mampu menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Sebagai fasilitator, guru diharapkan menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Sedangkan motivator guru mengupayakan timbulnya peserta didik untuk memanfaatkan sumber belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.